Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Google Meet ini untuk membahas tentang filsafat ilmu, dan tak lupa pula kita panjatkan salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati di sini Bapak dosen pembimbing mata kuliah filsafat ilmu Bapak Dr. Ali Asmar, MPD. Baik, kami dari kelompok 4 hari ini akan membahas tentang filsafat sains. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Ahmad Rozak Al-Fajri, yang kedua Ditya Erika Febriani, yang ketiga Dian Permatasari, yang keempat Sylvia, dan yang kelima Agung Setiabudi. Baik, kita langsung masuk saja pemateri yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan filsafat sains yang akan disampaikan kepada Saudari Ditya. Kepada Saudari Ditya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan filsafat sains. Terbagi dua. Yang pertama, filsafat kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, filsafat modern, yaitu pada abad ke-15 sampai sekarang. Pada filsafat kuno dan abad pertengahan, ada 3 era, yaitu era sebelum era Sokrates, pada era Sokrates, dan pada abad pertengahan, yaitu abad 12 sampai 13 sebelum Masehi. Nah, yang pertama, sebelum era Sokrates, kajian difokuskan pada alam yang berlandaskan spekulasi metafisik. Beberapa filsufnya adalah Heraklitos dan Parmenides. Menurut Heraklitos, realita di alam selalu berubah, tidak ada yang tetap. Sedangkan menurut Parmenides mengatakan bahwa realita di alam merupakan satu kesatuan yang tidak bergerak sehingga perubahan tidak mungkin terjadi. Yang kedua, pada era Sokrates, kajian filosofis mulai menjurus pada manusia dan mulai ada pemikiran bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Beberapa filosof populernya adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates mendefinisikan, menganalisis, dan mensintesa kebenaran objektif yang universal melalui metode dialog atau dialektika. Sedangkan Plato mengembangkan konsep dualisme, yaitu adanya bentuk dan persepsi. Ide yang ditangkap oleh pikiran atau persepsi lebih nyata dari objek material atau bentuk yang dilihat indera. Sedangkan menurut Aristoteles, materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Aristoteles juga memperkenalkan silogisme, yaitu penggunaan logika berdasarkan analisis bahasa guna menarik kesimpulan. Nah, yang ketiga yaitu pada abad pertengahan, yaitu abad 12 sampai 13 sebelum Masehi, mulai dilakukan analisis rasional terhadap sifat-sifat alam dan Allah atau Tuhan. Analisis suatu kejadian atau materi, bentuk, ketidaknampakan, logika, dan bahasa. Salah satu filsufnya yaitu Thomas Aquinas. Yang kedua, filsafat modern, yaitu pada abad ke-15 sampai sekarang. Berkembang beberapa paham yang menguatkan kedudukan humanisme sebagai dasar dalam perkembangan hidup manusia dan pengetahuan. Paham rasionalisme. Yang pertama, paham rasionalisme menyatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh dan menguji pengetahuan. Yang kedua, paham rasionalisme dan skeptisme menurut René Descartes, yaitu pengetahuan yang benar harus berangkat dari kepastian.
Untuk memastikan kebenaran sesuatu, segala sesuatu harus diragukan terlebih dahulu. Keraguan-raguan membuat manusia bertanya atau mencari jawaban untuk memperoleh kebenaran yang pasti. Atau manusia harus berpikir rasional untuk mencapai kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu paham empirisme. Segala sesuatu yang ada dalam pikiran didahului oleh pengalaman indrawi. Pengetahuan dikembangkan dari pengalaman indera secara konkret dan bukan dari rasio. Yang selanjutnya yaitu paham empirisme dan naturalisme menurut John Locke, yaitu pikiran awalnya kosong. Isi pikiran atau ide berasal dari pengalaman indrawi atau lahiriah dan batiniah terhadap substansi atau benda di alam. Selanjutnya, paham skeptisme dan empirisme menurut David Hume, yaitu ide atau konsep di dalam pikiran berasal dari persepsi atau kesan terhadap pengalaman indrawi, dan gagasan atau konsep makna dari kesan terhadap suatu substansi bukan dari substansinya. Selanjutnya, paham idealisme menurut Berkeley, yaitu ada disebabkan oleh adanya persepsi. Dan paham yang selanjutnya yaitu paham idealisme kritisisme menurut Immanuel Kant. Menurut Kant, hakikat fisik adalah jiwa atau spirit dan pengetahuan adalah hasil pemikiran yang dihubungkan dengan pengalaman indrawi. Paham ini menggabungkan konsep rasionalisme dan empirisme. Yang selanjutnya yaitu paham positif empiris. Paham positif empiris menurut Auguste Comte, yang menyatakan bahwa realita berjalan sesuai dengan hukum alam sehingga pernyataan pengetahuan harus bisa diamati, diukur, diulang, diuji, dan diramalkan. Dan yang terakhir itu paham pragmatisme menurut William James, yang menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dari kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional atau bermanfaat dalam kehidupan praktis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ditya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung. Kepada Saudara Agung, saya persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian filsafat sains. Filsafat sains terbagi menjadi dua, yaitu dari kata filsafat dan sains. Filsafat sendiri ialah suatu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang bersifat umum dan mendasar. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang berarti love of wisdom atau mencintai kebenaran. 4 hal yang melahirkan filsafat, yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Kemudian sains. Sains berarti ilmu, yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu dan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Jadi, pengertian filsafat sains adalah disiplin ilmu yang digunakan sebagai telaah sistematis mengenai sains, mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah, percobaan dan teori, serta penjelasan mengenai landasan-landasan sains. Kemudian, yang kedua, pengertian filsafat sains menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Lewis Whitebeck, menyatakan bahwa filsafat sains membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, Cornelius Benjamin menyatakan cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai sains, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan peranggapan-peranggapan serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Kemudian, Michael F. Fabry menjelaskan penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah.
Kemudian ada My Broadback, menyatakan analisis yang netral secara etis dan filsafat pelukisan dan penjelasan mengenai landasan sains. Kemudian Peter Krauss, filsafat sains merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi sains apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Kemudian terakhir ada Stephen R. Tolmin, menyatakan sebagai suatu cabang sains. Filsafat sains mencoba pertama-tama menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode-metode penggantian, dan perhitungan peranggapan-peranggapan metafisis. Baiklah, itu penjelasan dari saya mengenai pengertian filsafat sains. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dian. Kepada Saudari Dian dipersilahkan. Baiklah, pembahasan materi selanjutnya mengenai persyaratan sains. Di antaranya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sains, yakni yang pertama objektif, yaitu ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari suatu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih terus diuji kebenarannya. Yang kedua, metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Yang ketiga, sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis hingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Dan yang keempat, yaitu universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu. Kemudian, epistemologi sains. Epistemologi adalah suatu teori tentang pengetahuan yang terkait dengan cara memperoleh pengetahuan dan metode keilmuan. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai ilmu pengetahuan, membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, sarana, metode, atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran ilmu. Secara rasional, ilmu menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif. Dan secara empiris, ilmu memisahkan pengetahuan yang sesuai fakta dengan yang tidak, sehingga terjadi penyempurnaan teori atau paradigma yang akhirnya membawa ilmu tersebut menjadi sains normal. Contoh dari epistemologi ilmu dibahas dalam materi sains normal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang aksiologi sains yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, aksiologi sains. Aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Artinya, netralitas ilmu hanya pada ontologis keilmuan, sementara dalam penggunaannya harus berlandaskan moral dan ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Agar kegunaan ilmu itu tidak menjadi bencana bagi manusia dan kemanusiaan, maka seorang ilmuwan haruslah melandasi kegiatan ilmunya dengan asas-asas moral dan kode etik profesionalnya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara filsafat dan sains. Di sini mereka memiliki spirit dan tujuan yang sama, yaitu jujur dan mencari kebenaran. Dalam pencarian kebenaran ini, sains menentukan
dalam dirinya sendiri tugas khas tertentu, dan tugas ini memerlukan batas-batas tertentu. Tetapi, penyelidikan pikiran manusia yang selalu ingin tahu, melukai batas-batas ini dan menuntut perembesan terhadap wilayah yang berada di balik bidang sains. Dengan demikian, lalu filsafatlah itu muncul. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Sylvia. Kepada Saudari Sylvia, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan yaitu perbandingan antara filsafat dan sains. Dalam hal ini, salah satu keduanya memiliki persamaan. Dalam hal ini, bahwa keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pikiran manusia, yaitu berpikir filosofi, spekulatif, dan berpikir empiris ilmiah. Perbedaan antara keduanya, terutama untuk aliran filsafat pendidikan tradisional, adalah bahwa filsafat merupakan tujuan dan sains merupakan alat sarana untuk kehidupan. Selanjutnya yaitu persamaan antara filsafat dan sains. Yang pertama, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintetis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Yang empat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya, timbul dari hasrat manusia akan pengetahuan yang lebih mendasar. Selanjutnya yaitu perbedaan antara filsafat dan sains. Yang pertama yaitu objek material. Filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan objek material ilmu itu bersifat khusus dan empiris. Yang kedua yaitu objek formal. Filsafat itu bersifat fragmentaris, karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Yang ketiga, filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjol daya spekulasi, kritis, dan pengawasan, sedangkan sains haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Yang keempat, nilai sains terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvia. Itulah hasil presentasi dari kelompok 4 tentang filsafat sains. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat, kami dari kelompok 4 memohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.